Oke, jumpa lagi dengan saya di sini. Kali ini kita akan belajar menggunakan GIMP lagi, tapi kali ini kita akan menggunakan GIMP untuk melakukan pengolahan data citra satelit. Data citra satelit apa? Ya, kita akan menggunakan data citra satelit 8A2, di mana dengan satelit ini eh, kita mendapatkan data citra resolusi tinggi di suatu wilayah dengan resolusi tanah atau GSD-nya adalah 3,5 meter per pixel. Oke, langsung aja yuk kita mulai. Ya, kita akan buka aplikasi gamenya. Kita masih menggunakan Linux Debian ya di sini untuk melakukan uh, video ini. Oke, gamenya sudah kita buka. Berikutnya, tadi saya sudah menyiapkan bahan untuk video ini. Kita menggunakan data citra satelit dari 8A2. Satelit ini adalah satelit buatan Indonesia ya, yang meluncur tahun 2015. Oke, kita sudah buka. Nah, ini adalah gambar citra pertamanya. Citra ini kita akan gabungkan, kita akan stitching. Jadi satu kali pengambilan gambar, dia akan membentuk sebuah gambar dengan ukuran sekitar 2000 kali 2000 pixel yang bentuknya kotak seperti ini ya. Jadi sensornya, karena sensornya adalah sensor matrik, maka citra yang dihasilkan dalam satu pengambilan gambar itu berbentuk kotak seperti ini. Nah, ini untuk citra pertamanya, pengambilan pertamanya kita sudah mendapatkannya di sini. Berikutnya kita akan sebelumnya kita add alpha channel di sini biar dia menjadi sebuah layer. Kemudian kita bentangkan kanvasnya, kita tambah ketinggiannya 2000 pixel lagi, 4047. Terus kita letakkan dia di bawah karena dia sequence ya. Jadi untuk citra berikutnya dia akan berada di atasnya. Resize sudah muncul di sini. Berikutnya kita tinggal drag citra berikutnya, citra kedua. Oke, sepertinya sudah berada di sana citra kedua. Nah, untuk proses stitching ini kita akan lakukan secara manual, yaitu dengan mencocokkan objek-objek yang saling berhubungan atau objek yang bersesuaian. Nah, ini sudah kita tinggal geser-geser beberapa pixel untuk menyesuaikan lokasinya. Di sini masih kelihatan dia bergerak, kita tinggal geser-geser lagi. Oke, kita menggunakan satu objek referensi ya, yaitu yang kotak di sini. Karena kalau untuk menyesuaikan semua memang agak susah, maka kita ambil satu saja. Nanti untuk berikutnya kita akan blending citranya. Oke, ini sudah cukup tersambung dengan lumayan. Berikutnya kita ulangi lagi untuk canvas size-nya menjadi tambah 2000 pixel lagi, yaitu 6000 pixel. Balik lagi, kita akan taruh data citra awalnya di bawah. Kita resize, kita masukkan lagi data citra ketiga, kita sesuaikan lagi secara manual di sini. Oke. Kita coba sempurnakan posisinya dengan menggunakan tombol ke atas ke bawah. Oke, sudah lumayan bagus. Kita ulang lagi untuk terakhir ya. Kita cukup 4 aja kali ini. Untuk 4 citra aja kali ini. Terus kita coba canvas size-nya.
8000, taruh di bawah. Oke, resize. Nah, sekarang kita sematkan citra keempat atau citra terakhir yang akan kita gabung. Oke, kita cari kira-kira area mana yang bersesuaian. Sebenarnya kita sudah mendapatkan. Oke, tinggal kita geser-geser sedikit, kita sempurnakan dengan button atau keyboard. Oke, sepertinya sudah bagus ya. Nah, berikutnya ini karena dia penyambungannya miring ke arah kanan, maka untuk kanvas sebelah kanan kita perlebar, kita tambahin ke kanan sebanyak 100 pixel kali ya. Data citranya kita pepetin ke kiri. Oke. Sepertinya 100 pixel kurang, kita tambahkan lagi menjadi 200 pixel. Hanya untuk memastikan kalau semua citra ini tampil di kanvas. Nah, sebenarnya ini adalah karena orientasi dari kamera si satelit ini terhadap body satelit itu sedemikian rupa sehingga data yang dihasilkan itu ke atas. Tapi sebenarnya lintasan satelit ini memiliki arah dari barat ke timur. Jadi kita untuk menyesuaikan hasil tangkapan di permukaan bumi yang sebenarnya, kita rotate kanvasnya menjadi 90 derajat clockwise. Oke. Setelah itu, sebelum kita edit lebih lanjut, nah ini terlihat potongan ya di sini ya antara gambar satu dan gambar berikutnya. Kita akan blending, tapi untuk blendingnya kita akan lakukan secara manual juga. Sebelum kita blending, kita add alpha channel di semua citra untuk memastikan ketika dihapus gambarnya dia akan transparan. Nah, berikutnya kita akan menggunakan eraser tool. Eraser tool itu adalah yang gambarnya seperti penghapus di sini ya. Oke, kita set opacity-nya biar nggak terlalu tajam ketika menghapus, menjadi sekitar 20 atau 30. Biasanya menggunakan 30. Untuk size-nya mungkin bisa kita perlebar. Nah, kita pilih citra yang mau dihapus atau di blending. Kita hapus sedikit demi sedikit seperti ini. Ya, ini teknik manual ya, tapi ini sering saya lakukan untuk proses penggabungan gambar seperti ini. Berikutnya, untuk citra berikutnya juga kita lakukan hal yang sama. Di sini terlihat perpotongan, maka kita akan hapus garis perpotongan ini agar kedua citra terlihat menyatu. Oke, berikutnya lagi terakhir ya ini ya. Terakhir oke, sudah. Setelah terlihat semuanya oke, kemudian kita merge visible layer.
kita merging, kita jadiin satu, terus kita crop dengan menggunakan cropping tool ke area yang ada gambarnya saja, katakanlah seperti itu ya. Cukup di area yang menjadi area of interest kita. Oke, enter. Nah, untuk kenampakan awal gambarnya seperti ini karena saya menggunakan level citra yang belum di auto balance. Jadi strategi saya akan menggabungkan citra sebelum di balance. Berikutnya setelah tergabung baru saya auto balance kan. Nah, dengan GIMP ini kita punya fitur juga untuk melakukan auto balance, yaitu di color auto. Kita adjust dulu untuk white balance nya. Kalau kalian lihat di sini citranya agak cenderung hijau kebiruan ya, berarti itu ada ketidakbalancean antara spektrum biru atau pixel-pixel, nilai pixel yang berwarna biru dengan nilai pixel yang lainnya. Atau kalau di sini nilai pixel yang berwarna hijau atau nilai pixel hijau dengan pixel lainnya terjadi ketidakseimbangan, maka itu kita harus seimbangkan. Kita pakai teknik auto saja, auto white balance di sini. Nah, di sini sudah lebih realistis. Jadi untuk gambar awan juga sudah terlihat putih, dan kotanya juga terlihat lebih natural. Berikutnya kita juga akan atur, karena saya lihat di sini kan masih terlihat gelap ya. Kita coba atur beberapa hal di sini. Mungkin brightness-nya kita coba dulu. Nampaknya kurang begitu bagus dengan menggunakan brightness. Kita coba yang lain, yaitu mungkin exposure. Hal ini juga sering saya lakukan di Photoshop. Cuma sekarang untuk saat ini kita akan coba menggunakan GIMP sebagai alternatif yang lebih free, yang lebih sehat. Jadi kita nggak perlu ngebajak-bajak lagi ya, nggak perlu ngumpet-ngumpet lagi kalau mengolah data atau mengolah gambar digital seperti ini. Oke, nampaknya sudah cukup bagus ya dengan menggunakan ini, walaupun masih kurang apa ya, masih kurang mantep ya. Coba kita coba lagi, geser-geser black level, ternyata enggak. Oke, ternyata kita angkat black levelnya sedikit agar permukaan yang berwarna hijau ini kelihatan. Ya, ini memang kondisi cuacanya cukup hazy atau banyak awan-awan tipis, jadi warnanya agak sedikit pudar. Tapi meskipun begitu, kita akan coba semaksimal mungkin untuk membuat citra ini kelihatan lebih bagus dengan menggunakan GIMP. Oke, sini sepertinya cukup. Berikutnya mungkin dengan menggunakan levels. Dengan level kita akan coba kontraskan. Oke. Nah, oke, sepertinya sudah cukup untuk fitur-fiturnya atau objek-objeknya sudah kelihatan, warnanya sudah terlihat natural, meskipun detail awan itu menjadi hilang karena memang ketika ada objek yang terlalu terang dengan di bawahnya ada objek yang gelap, kita harus memilih salah satu mana yang akan kita terangkan. Kecuali kita sudah memiliki metode untuk mengisolasi objek tertentu
baru kita mau manipulasi objek yang kita isolasi atau yang non isolasi. Ini biasanya dilakukan dengan cara menggunakan channel masking kalau di Photoshop, tapi kita nggak ngomong sampai sejauh itu dulu, kita ngomong di level yang gampang-gampang dulu. Kali ini kita cukupkan untuk processingnya. Berikutnya adalah kita harus tentu saja melakukan saving ya, menyimpan datanya. Kita save as dulu untuk data si data citranya. Kita masukkan di folder baru, olahan. Ini adalah file GIMP-nya. Jadi kalau kita menyimpan file GIMP ini, nanti kita bisa melakukan processing lebih lanjut. Nah, selain itu kita juga mau ekspor ini ke dalam format TIFF. Export. TIFF. Oke. Export. Ya. Oke. Kedua gambar sudah kita satu gambar ini sudah kita olah. Kita cek ini file XJF-nya, ini adalah file TIFF-nya. Nah, file TIFF-nya ini cukup besar ya resolusinya. Ini aja baru 23%. Kita sudah full untuk gambarnya, memenuhi layar. Nah, berikutnya kita akan melakukan GCP atau rektifikasi di data citra ini, tapi kita akan lakukan di video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk selalu follow video saya. Kita akan terus mengeksplor free open source software ini bisa digunakan untuk apa aja. Kalau suka, kalian jangan lupa untuk like. Kalau ada pertanyaan, silahkan kita diskusi di kolom komentar. Jangan lupa untuk share dan subscribe untuk mendukung channel ini. See you di video berikutnya. Bye-bye.